Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di webinar Solusi Jaringan Zero Downtime untuk Kemajuan Bisnis oleh Mitra Integrasi Informatika dan Extreme Network, supported by Blue Power Technology. Perkenalkan sebelumnya, saya Silvani dari Blue Power Technology yang akan bantu untuk memandu acara pada hari ini ya. Untuk agendanya sendiri, hari ini nanti kita akan ada produk dan teknologi update, sekaligus dengan live demo yang akan dibawakan dari perwakilan Extreme Networks Indonesia. Mungkin sebelumnya saya akan jelaskan dulu untuk rules acaranya ya. Jadi untuk hari ini sesi tanya jawabnya nanti akan kita lakukan di akhir presentasi. Jadi di akhir sesi kita akan kasih waktu sendiri untuk sesi tanya jawab. Tapi kalau misalnya nanti di tengah-tengah sesi ada yang mau tanya atau ada yang kurang jelas, bisa tetap ditanyakan pertanyaannya melalui chat box. Nanti akan ada tim kita yang standby untuk bantu jawab pertanyaan di chat box-nya ya. Selain itu kita juga nanti akan ada bagi-bagi hadiah sebesar Rp100.000 berupa voucher OVO dan GoPay untuk total 5 orang pemenang yang berhasil jawab pertanyaan dari Bapak Daniel nanti. Selain pemenang untuk kuis, kita juga akan ada door prize juga. Di penghujung acara nanti kita akan undi 2 orang yang beruntung yang bisa dapetin door prize berupa voucher OVO atau GoPay masing-masing Rp500.000. Jadi mohon dipastikan Bapak dan Ibu tetap stay sampai pengundian door prize nanti selesai. Kita langsung masuk ke acaranya ya. Untuk selanjutnya, tanpa berlama-lama saya persilahkan Bapak Rudiono dari MII untuk memberikan opening speech. Pak Rudi, silahkan. Baik, terima kasih, Silvani. Suara saya terdengar ya? Kedengaran, Pak. Ya, baik. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah join pada acara kami. Kali ini kami bekerjasama, MII bekerjasama dengan BPT selaku distributor kami dan punya Extreme Network di sebelah kami untuk solusi network. Pada siang ini nanti kita akan sharing informasi mengenai network sesuai dengan mungkin tema siang ini ya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan untuk kita supaya tidak ada downtime, zero downtime. Tentunya kita tahu bahwa network adalah suatu hal yang sangat fundamental bagi setiap perusahaan karena hampir semua perusahaan menggunakan perangkat network, baik itu switching, routing ataupun wireless. Dan karena krusialnya sangat benar-benar diharapkan tidak ada downtime dari sisi network supaya operation suatu perusahaan atau bisnis perusahaan tetap berjalan dengan semaksimal mungkin. Untuk solusi nanti akan lebih jelas dan lebih detail akan disampaikan oleh prinsipal kami dari Extreme Indonesia. Dan tentunya saya atas nama tim ini sangat berharap supaya acara ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian sekaligus menambah knowledge tentang solusi dari Extreme Network. Mungkin dari saya tidak terlalu banyak supaya acara ini cepat berlangsung dan bisa share informasi dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dari BPT dan Extreme Network dan tentunya terima kasih juga buat Bapak Ibu sekalian atas kesediaannya untuk bisa join di siang hari ini. Baik, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Silvani. Silakan Silvani. Oke, terima kasih banyak Pak Rudiono untuk opening speech-nya. Selanjutnya saya akan panggil Bapak Eric Gordon selaku Country Manager Extreme Networks Indonesia untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Pak Eric. Ya, makasih Bu Silvani. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara ini ya. Saya terima kasih juga ke tim MI dan tim BPT yang sudah kerjasama dengan kita untuk meng-host bareng acara ini. Perkenalkan dulu, nama saya Eric Gordon. Saya Country Manager dari Extreme Network Indonesia. Mungkin kalau Bapak dan Ibu belum familiar dengan Extreme Network, semoga udah ya. Ini kita baru saja dapat lagi posisi Gartner Leader untuk tahun keempat untuk wired dan wireless LAN produk ya. Jadi kita udah cukup
diakui di dunia gitu ya untuk produk-produk kita. Mungkin kalau yang belum tahu kita punya router, switches, wireless access point yang pastinya harus secure juga. Dan nanti menyusul kita akan punya produk SD-WAN juga yang kita baru akuisisi dari Ipanema. Ya, jadi itu juga kita akan punya akan menjadi produk portfolio kita. Mungkin kalau di Indonesia sendiri kita juga udah punya banyak customer reference ya, untuk contohnya di government kita udah ada di kementerian-kementerian, contoh di pendidikan, terus di FSI kita udah ada di banking-banking, contoh BRI, BCA ya, dan juga kita juga banyak dipasang di data center ya, contoh di XL, Lintas Arta, Telkom, lalu APCI sendiri juga pakai produk dari Extreme Network. Nah, jadi Bapak Ibu nggak ini ya bisa dengan confident istilahnya nanti lihat lagi produk Extreme Network ini seperti apa akan dijelaskan sama kolik saya Pak Daniel. Nanti siapa tahu kalau ada yang cocok, ada pertanyaan bisa tanya ke kita lanjutnya gitu ya atau dengan tim MII atau BPT. Oke, makasih dari saya sekian. Saya kembalikan ke Bu Silvani. Oke, terima kasih banyak Pak Erik untuk kata sambutannya. Next-nya ya mungkin supaya kita nggak berlama-lama juga, kita langsung masuk ke inti acaranya, yaitu presentasi yang akan dibawakan oleh Bapak Daniel Putra, selaku System Engineer dari Extreme Networks Indonesia. Pak Daniel, saya persilakan ya untuk share screen-nya. Oke, thank you, Sil. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Oke, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian. Di sini kita terima kasih untuk kesediaannya untuk meluangkan waktu. Di sini kita akan coba membawakan satu materi. Jadi saya coba menginline-kan ya dengan topik yang akan kita bawa, yaitu adalah solusi jaringan zero downtime untuk kemajuan bisnis. Oh ya, sorry, perkenalkan saya Daniel Putra, saya System Engineer untuk Extreme Networks untuk di Indonesia. Kemudian kalau saya nggak salah lihat di IDM itu kan ada apa, ditaruh juga ada kita akan ada namanya pemaparan use case. Jadi saya akan coba membawakan use case-nya itu nanti ada di beberapa mungkin ada beberapa apa footprint kita ada dipakai di mana oleh siapa gitu ya, seperti apa pemakaiannya. Nah, kalau kita bicara kemajuan bisnis, biasanya kalau kita bicara organisasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ini kan, misalkan kalau kita bicara ini manufacture, ya itu artinya tujuannya ya artinya memproduksi dan melakukan penjualan, distribusi dan lain-lain. Kemudian kalau kita bicara organisasi Bapak Ibu itu bergerak di bidang FSI, ya artinya bagaimana cara menarik banyak yang apa namanya melakukan peminjaman, kreditur dan lain-lain. Kemudian kalau kita bicara healthcare, jadi ini kalau kita bicara secara bisnis, secara organisasi itu akan spesifik sesuai dengan bidang organisasi Bapak Ibu dan teman-teman masing-masing. Nah, masalahnya adalah kalau kita bicara secara IT, jadi kan tadi kita bicara IT ini lebih tujuannya adalah bagaimana cara kita mendeliver membantu untuk apa berpartisipasi lah ya anggapannya untuk dalam hal kemajuan bisnis. Nah, tapi tidak jarang pula IT initiative itu dilihat itu berseberangan dengan business outcome. Jadi kalau kita bicara IT initiative, oh bagaimana cara kita ada namanya pengadaan IP teleponi misalkan. Kemudian bagaimana cara kita melakukan efisiensi dengan menggunakan aplikasi ABC, kemudian bagaimana cara kita mengamankan data. Sedangkan di sisi business outcome ya bagaimana cara kita dapat get more customer, kemudian bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan dan lain-lain. Nah, di sini kita akan coba membantu menjembatani lah anggapannya. Jadi IT itu tidak hanya membantu dalam hal operasional, tetapi dapat juga membantu dalam hal pencapaian tujuan dari aspek bisnis dari organisasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, di sini salah satunya kalau kita lihat adalah caranya seperti apa ya, ada caranya adalah dengan membangun suatu koneksi yang simple, fleksibel dan secure itu antara customer, employee dan partner. Jadi customer, employee, partner di sini juga sebenarnya di sini adalah istilah generik. Jadi itu disesuaikan juga dengan organisasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bicara misalkan di education misalkan, oh ya artinya kita bicara antara guru, antara staf pengajar sama si mahasiswa, murid dan staf universitas atau sekolah lainnya. Atau misalnya kalau kita bicara healthcare, bagaimana cara kita meningkatkan kepuasan dari si pasien gitu misalkan.
sekarang kalau kita lihat business goal secara umum, jadi tujuan bisnis itu secara umum ya artinya drive top line. Top line di sini lebih ke arah target lah, number, angka penjualan misalkan. Kemudian yang kedua kalau kita ke kanan, saya coba nyalain highlighter dulu, ya, laser pointer. Yang kedua kalau kita lihat di kanan adalah meningkatkan bagaimana cara kita meningkatkan efisiensi dari operasional. Kemudian bagaimana cara kita meningkatkan kepuasan pelanggan lah anggapannya, supaya ada yang namanya repeat order lah anggapannya. Jadi supaya ada timbul namanya kesetiaan gitu loh, supaya pelanggan ini datang lagi ke tempat kita. Di sini bicaranya mengenai ini ya, antara bagaimana cara kita mendapatkan kesetiaan dibandingkan dengan kompetitor gitu. Kemudian yang tidak ketinggalan juga ya adalah bagaimana cara kita mencoba menekan yang namanya resiko. Itu sebenarnya lebih ke arah manajemen resiko jatuhnya. Di sini kita coba highlight beberapa poin yang kita coba yang bisa membawa suatu organisasi itu supaya mencapai 4 target yang sudah kita lihat baru saja. Nah, jadi yang pertama itu adalah bagaimana cara kita melakukan migrasi. Jadi sini lebih ke arah agility sih. Dari sini lebih ke arah bagaimana cara kita bagaimana supaya kita bisa cepat beradaptasi gitu loh. Karena mungkin kalau kita melihat balik ke 2 tahun terakhir, 2 tahun ke belakang ini ada yang namanya pandemi. Bagaimana cara kita beradaptasi? Misalkan dengan adanya ya PPKM, SPBB, SPBB PSBB gitu kan. Kemudian ada PPKM dan lain-lain. Bagaimana cara kita beradaptasi? Bagaimana cara kita mengaplikasikan teknologi untuk membantu kita dalam hal beradaptasi? Kemudian bagaimana cara kita meningkatkan otomasi dan efisiensi? Bagaimana cara kita mendapatkan deeper insight? Insight itu seperti apa ya? Jadi seperti pengetahuan kita lah anggapannya supaya kita tahu ada ini lebih ke arah business intelligence sih kalau anggapan saya ya. Jadi lebih ke arah bagaimana cara kita tahu ya, bagaimana cara kita mengolah data yang sudah kita punya supaya bisa kita olah dan itu supaya menjadi satu informasi yang bernilai. Kemudian bagaimana cara kita menjamin adanya security sama compliance, dan kemudian yang terakhir itu deliver superior experience. Jadi terkait dengan kepuasan pelanggan. Lebih ke arah quality of experience dari sisi user. Jadi kalau kita bicara di sini antara pengguna dari, mungkin kalau di sisi jaringan ya kita bicara pengguna jaringan, ataupun dari sisi si tim IT itu sendiri. Nah, yang pertama kalau kita lihat dari bagaimana cara kita meningkatkan agility, kecepatan kita dalam hal migrasi gitu kan, bagaimana cara meningkatkan kecepatan kita dalam hal adaptasi. Nah, yang kita lihat yang pertama itu adalah ada istilah yang namanya infinite enterprise. Jadi kalau kita bicara infinite enterprise di sini lebih ke arah konsepnya adalah yang kalau kita bicara jaringan itu tidak hanya kita bicara menghubungkan antara komputer dengan server, misalkan komputer dengan printer dan lain-lain. Dari sini kalau kita lihat bicara dari jenis device-nya pun itu sudah bermacam-macam kalau kita lihat. Jadi jenis device-nya bermacam-macam. Terlebih lagi kalau kita satu step di atasnya itu adalah dari sisi aplikasi. Satu step di atasnya lagi adalah user. Nah, itu kalau kita lihat berbagai macam use case itu akan muncul gitu dari berbagai macam organisasi. Nah, ini yang kita bilang infinite enterprise. Dan salah satu caranya adalah kita menggunakan pendekatan itu adalah menggunakan yang namanya cloud. Kenapa cloud? Nanti di slide berikutnya kita akan membahas ini. Kenapa kita lihat, kenapa kita dari sisi ekstrim itu kita juga mengencourage user, mengencourage orang itu untuk pindah ke yang namanya cloud. Karena dari sisi, dan ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk Extreme Networks, jadi kalau kita lihat vendor IT sebenarnya secara keseluruhan, mau itu di sisi network, mau itu security, mau itu aplikasi, mau itu even sometimes solusi data center pun mereka juga mungkin sudah mulai mengarah ke cloud. Sebenarnya ini kita lihat juga masih sejalan sih, apalagi dengan adanya kondisi pandemi gitu kan. Nah, jadi yang pertama kenapa cloud? Karena satu itu adalah kalau kita bicara cloud itu adalah namanya kecepatan. Mungkin sederhananya kalau kita bicara solusi ekstrim itu, kalau kita bicara cloud network management, dalam hal deployment perangkat itu artinya kita nggak perlu yang namanya, oh kita bawa dulu ke headquarter, kemudian kita pre-config, baru kita deliver. Atau misalkan ada RMA-nya barang rusaknya itu dikirim dulu ke headquarter, kemudian headquarternya itu, kemudian dari situ kita klaim RMA, misalkan barang replacement datang, kemudian kita masukin lagi config-nya dari yang backup dan archive yang sudah kita miliki, kemudian baru di-deliver lagi. Itu akan take time gitu. Sedangkan menggunakan yang namanya cloud, dengan cloud provisioning, selama perangkat itu punya koneksi internet untuk manajemen traffic-nya, itu sudah bisa kita provision. Even kita bisa siapapun kasarnya bisa memprovision perangkat itu, bahkan tidak harus dari posisinya di headquarter.
Jadi posisinya sebenarnya dimanapun gitu, tanpa kita perlu pusingin yang namanya, oh kita perlu adanya IP public, kemudian kita perlu establish VPN, kemudian kita perlu tambahin beberapa layer security lagi untuk mengamankan koneksi ini gitu loh. Kemudian simplicity, karena dengan menggunakan cloud itu juga sangat menyederhanakan sebenarnya segala macam bentuk deployment, kecepatan. Di sini juga kita bicara mengenai namanya microservices. Jadi kalau kita masih menggunakan pendekatan on-premise, misalkan ada server atau misalnya kita pasang wireless controller di dalam contoh ini, kemudian ada satu fitur baru yang ternyata disupport di versi yang baru. Mau nggak mau kita harus nunggu lagi versi itu patch-nya kapan keluar, kemudian kapan kita bisa maintenance window untuk melakukan upgrade. Nah, dengan konsep yang namanya microservices itu, cloud network management ini kita bisa support yang namanya always on. Jadi kenapa? Karena yang diupdate itu adalah per modul, jadi tidak akan ada implikasi ke keseluruhan sistem gitu. Di luar konsep dari cloud management itu sendiri juga kita cuma tarik management plan, jadi kita tidak tergantung control plan-nya tidak bergantung di cloud. Jadi selama management plan ini misalkan terputus atau hilang pun itu tidak akan mengganggu konektivitas dan tidak mengganggu traffic control di masing-masing perangkat. Kemudian kita juga support yang namanya API, jadi biasanya ini lebih ke arah karena ya balik lagi tadi kalau kita bicara infinite enterprise banyak, karena kalau kita udah bicara software itu sebenarnya ya kita bilang sky is the limit lah mungkin ya. Jadi nggak ada batasan yang namanya seberapa kreatif kita mau bikin suatu use case baru gitu loh. Karena ya dengan software selama data tersedia, selama kita bisa push comment misalkan, ya itu sudah ya apapun bisa kita buat dari sana. Kemudian operational resilience, karena di sini kita juga udah nggak usah pusing karena posisinya itu adalah di tanggung jawab si vendor. Jadi ya kita harapannya adalah kalau bisa dia support misalnya 11 kali 9, 99,99999999 uptime gitu kan. Sedangkan kalau kita bicara di Extreme sendiri pun itu juga nggak ada. Sekarang kita udah bisa bilang no nines gitu, udah nggak ada angka 9-nya. Jadi itu udah always on. Itu dalam waktu hampir 2 tahun terakhir. Kemudian skalabilitas di sini juga cukup penting karena kalau kita balik lagi ke on-prem, solusi on-prem tadi, kita melakukan instalasi di server. Kemudian ternyata besok-besok ada peningkatan dan kita butuh resource yang lebih besar. Nah, ini lebih kaku gitu loh kalau kita bicara untuk pendekatan on-prem. Sedangkan menggunakan cloud, ya udah kita benar-benar anggapannya kayak pay as you grow. Nah, ini berhubungan lagi sama poin yang terakhir ya, di saving. Kemudian kalau kita bicara security, nah ini juga seringkali menjadi salah satu faktor yang jadi pertimbangan orang untuk enggan lah ya, mungkin enggan atau belum mau untuk pindah ke cloud karena mungkin mereka pertimbangannya lebih karena security. Bagaimana dengan data integrity kita gitu kan? Sedangkan kalau di Extreme untuk cloud managementnya kita itu sebenarnya yang kita tarik ke cloud itu adalah metadata. Jadi kita bukan tarik isi datanya gitu. Kita bukan ambil payloadnya, yang kita ambil itu adalah metadata. Jadi informasi mengenai traffic. Dan cloud managementnya kita pun sendiri sudah certified. Salah satu contohnya itu misalkan untuk ISO 27001 dan itu Extreme sendiri yang certified. Jadi kita nggak numpang sertifikasi dari misalkan kita taruhnya di Amazon Web Service, kita taruh di AWS, kemudian kita bilang kita certified, padahal kalau dicek sertifikatnya itu ternyata atas nama AWS. Nah, ini juga salah satu hal yang penting yang kita perlu pertimbangkan, karena kalau kita bicara di cloud platform provider, itu cloud platform provider punya responsibility sendiri, tenant pun sendiri punya responsibility sendiri. Jadi mungkin kalau pernah dengar mungkin 2 tahun terakhir juga 2 tahun kemarin itu sempat ada satu case e-commerce Indonesia juga sempat ada yang data kebobolan lah, data dijual dan lain-lain. Dan itu dengar-dengar sih ada ditaruh di cloud platform provider. Dan setelah hasil investigasi ya ternyata bukan salah di cloud platform providernya itu sendiri gitu. Jadi ini kita bicara pentingnya si tenant itu sendiri juga perlu melakukan yang namanya security practice lah gitu loh. Jadi mungkin security best practice lah kalau di sini kita bicara. Kemudian mungkin ada beberapa faktor lain yang tidak ada di slide ini, mungkin saya sebut misalkan contohnya, kalau dengan adanya cloud itu kita memungkinkan ada yang namanya artificial intelligence sama machine learning, dan artificial intelligence sama machine learning di sini kita bicara itu membutuhkan resource yang biasanya tidak kecil, jadi ini kita butuh resource yang besar dan itu kemungkinannya sangat kecil kalau kita bisa melakukan deployment itu on premise. Kemudian kalau kita bicara namanya artificial intelligence sama machine learning, di sini juga tidak akan lepas dari yang namanya dataset. Jadi seberapa besar data yang kita bisa kasih ke si artificial intelligence sama machine learning ini untuk pelajari gitu. Karena ini mempengaruhi keakuratan dan ketepatan datanya.
Kemudian dengan adanya cloud ini juga ada sistem yang namanya, mungkin kalau sederhananya kita bilang kayak komunitas lah anggapannya. Jadi kita tidak berdiri sendiri. Karena kalau yang familiar dengan salah satu solusi security yang lain, itu juga ada beberapa security itu approach-nya adalah biasanya ya, kalau sederhananya kalau security itu kan approach-nya, oh yang penting saya amanin tempat saya gitu loh. Jadi anggapannya last mile lah anggapannya. Yang penting saya tahan aja tahan traffic-nya di pintu gerbang kita gitu, yang paling depan gitu kan. Tapi ada beberapa security approach itu agak beda. Konsepnya adalah kita tidak berdiri sendiri, kita itu part dari satu komunitas gitu. Jadi solusi security kita itu kita ngobrol sama pengguna solusi yang sama gitu loh. Jadi kita bisa melakukan block traffic atau misalnya drop traffic itu sedekat mungkin dengan attacker gitu. Jadi tidak hanya bicara mengenai last mile protection, di sini juga kita mencoba memfilter traffic, memfilter attacker itu sedekat mungkin dengan si attacker gitu. Nah, kemudian kenapa kita mungkin di sini kita teman-teman bisa coba mempertimbangkan kenapa kita menggunakan Extreme untuk pendekatan cloud management. Yang pertama adalah Extreme itu memperoleh recognition dari beberapa organisasi third party. Jadi kalau di sini ada beberapa, mungkin kalau kita lihat ada Gartner, ada CRM, kemudian ada secara Omdia report pun kita juga salah satu yang fastest growing di sini. Kemudian di sini juga Extreme juga coba menawarkan yang namanya effortless journey. Jadi kita menawarkan bagaimana sih kira-kira kalau blueprint-nya sih kalau orang mau migrasi ke cloud gitu loh. Tujuannya adalah bagaimana supaya kita mempunyai yang namanya effortless architecture. Jadi supaya arsitektur IT yang kita miliki itu tidak menjadi sesuatu yang kompleks, tidak menjadi sesuatu beban. Dalam hal operasional, dalam hal manajemen itu jangan menjadi sesuatu yang beban gitu loh. Karena tidak jarang pula kalau kita lihat operational day to day operation ya, kita bilang keep the lights on itu aja effortnya besar gitu loh. Mungkin yang sederhananya kalau kita belum memiliki yang namanya centralized management atau centralized monitoring, itu mungkin saya rasa keep the lights on itu bisa makan lebih dari 50% porsi resource IT. Apakah itu dari sisi jumlah headcount, jumlah staffnya, apakah itu dari sisi budget, apakah itu dari sisi waktu. Itu saya rasa bisa tax lebih dari 50%. Nah di sini padahal kita bilang selama kita bisa tekan untuk operasionalnya kita bikin sebagai effortless, jadi usahanya minim gitu ya, kita bilang jadi mudah. Tim IT, resources IT yang tadi kita punya itu bisa dipakai untuk membantu, misalkan contohnya deploy project baru gitu loh. Jadi lebih ke arah fokus untuk kemajuan bisnis gitu loh. Jadi nggak hanya yang bicara keep the lights on gitu loh. Berikutnya, jadi ini juga ada sangkut pautnya dengan ya, pilar berikutnya, komponen berikutnya adalah enhance operation and efficiency. Nah, jadi kalau kita bicara cloud itu udah ada yang namanya cloud DevOps. Jadi development sama operational itu jadi satu fase. Jadi nggak yang development selesai baru operation. Baru dari operation baru masuk lagi ke development. Nah, di sini DevOps itu jadi kayak seolah-olah ini sudah jadi satu fase gitu loh. Kenapa? Karena tadi kita bisa always on karena kita menggunakan yang namanya microservices. Jadi bisa kapanpun ada fitur baru, kapanpun itu bisa dideploy kapanpun secara real time. Kalau kita menggunakan public cloud. Kemudian kita juga punya yang namanya Fabric Automation. Jadi Fabric yang mungkin orang kenal itu konsepnya ada di data center, ini kita bisa bawa ke campus. Dan ya dengan segala macam kelebihan kayak Fabric. Jadi misalkan kalau kita bicara network itu otomatis ya tetap yang namanya secara physical itu hop by hop. Tapi secara logical itu kita bisa ubah jadi kayak satu single satu entity gitu loh anggapannya. Jadi satu kesatuan. Jadi misalkan kita bilang kita mau konekin titik A ke titik B. Kita udah nggak usah pusing lagi titik A ini masuk ke switch yang mana, habis itu uplink-nya ke switch yang mana lagi, itu next hop-nya ke switch yang mana, ntar masuk ke core yang mana, dari core baru ke perjalanannya seperti apa, baru nyampe ke titik B. Di sini dengan menggunakan Fabric, kita cuma tinggal perlu tahu titik si A connect di mana, titik B connect di mana, udah di tengahnya kita udah nggak usah pusing. Jadi di tengahnya itu dia akan cari jalan sendiri, dan misalkan ada redundancy, kemudian ada faktor-faktor lain, itu semua otomatis kita udah nggak usah pusing. Dan dengan Fabric ini artinya, kita bisa, kalau misalkan organisasi teman-teman sekalian itu masih ada kenal yang namanya freeze period, di sini kita juga konsepnya inline dengan freeze period. Karena kalau kita lihat dengan menggunakan Fabric, itu artinya core switch misalkan, itu once Fabric itu udah established, itu udah nggak perlu kita sentuh-sentuh lagi, nggak perlu kita ubah-ubah lagi konfigurasinya. Nah, bayangin, di sini kita punya salah satu contoh
customer, salah satu contoh user dari Extreme itu adalah satu stadion. Stadion itu punya, waduh saya nggak ingat pastinya berapa, tapi intinya dalam 1 tahun itu bisa ada lebih dari 1 juta pengunjung, dan bisa setiap minggu itu ada event yang berbeda. 1 minggu mungkin bisa 4 hari atau lebih event yang berbeda, dan setiap event itu punya kebutuhan khusus. Nah, bayangin gimana cara kita manage, bagaimana cara kita operation si network itu sendiri gitu. Setiap event punya kebutuhan khusus, artinya punya konfigurasi khusus, artinya setiap kali event, setiap hari itu mungkin ada perubahan network gitu. Bagaimana cara kita bisa deliver itu. Dan dengan menggunakan Fabric, core switch itu setidaknya kita nggak akan pernah sentuh lagi. Dengan kita tidak sentuh core switch itu, harapannya adalah apa yang sudah berjalan ya akan terus berjalan. Jadi sebenarnya kan harapannya sebenarnya mirip seperti itu kan. Selama nggak ada yang namanya human touch-nya itu kita minimize, itu artinya harapan kita adalah ya apa yang sudah berjalan akan terus berjalan. Itu sebenarnya kan mindset yang kita punya di pada saat kita bilang freeze period, artinya nggak boleh ada yang ngutak-ngatik sistem, nggak boleh ada deployment, nggak boleh ada macam-macam gitu misalkan. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya universal platform. Jadi Extreme itu juga udah memperkenalkan ada yang namanya universal switch sama universal AP. Jadi di sini lebih ke arah simplifikasi dari sisi pengadaan anggapannya. Jadi kita udah nggak usah pusing lagi. Kalau kita ada kebutuhan seperti ini, itu kita perlu pilih switch yang mana ya? Kita perlu pilih AP yang mana ya misalkan gitu. Dan kemudian mungkin 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi kita ada perubahan lagi kebutuhan. Masa switch yang baru kita beli mungkin umurnya baru 1 tahun 2 tahun, masa kita harus ganti gitu loh. Nah, ini kita menggunakan approach universal platform itu untuk simplifikasi di sisi hardware. Ini juga balik lagi cloud DevOps. Oh, ini detailnya. Maaf, saya lupa. Tadi udah kebanyakan ngomong di slide sebelumnya ya. Jadi cloud DevOps itu intinya adalah karena kita support yang namanya microservices. Jadi apapun ada fitur baru apapun dia akan bisa deliver itu secara real time. Kemudian di universal platformnya. Jadi ada AP, kemudian juga nggak hanya kita bicara WiFi, di sini kita juga deliver wired, ini juga kita support yang namanya universal hardware. Jadi secara hardware sama, OS-nya bisa kita ganti-ganti. Dan gantinya itu bukan berarti, oh pertama kali kita di set A, langsung A selesai, gitu. Enggak. Ini kita bisa A, kapanpun kita mau ganti ke B, kapanpun kita mau ganti ke A lagi, itu juga bisa, gitu. Ini yang mengenai Fabric, jadi lebih ke arah security lah sebenarnya. Security, simplifying, kemudian lebih ke arah bagaimana cara kita menghindari insider threat misalkan. Nah, ini kita juga bisa menggunakan Fabric karena seolah-olah jadi ada orang yang masuk ke network kita, bahkan ada entah misalkan kebobolan pun gitu dalam tanda kutip. Misalnya ada orang masuk ke network kita, dia nggak akan bisa nge-trace network kita sebenarnya seperti apa gitu. Karena pas dia masuk ke network kita ya sesuai dengan servisnya, misalkan dia masuk di titik A, ya dia keluar di titik B. Dia nggak tahu tengah-tengahnya itu mau lewat jalur mana, itu dia nggak akan bisa trace gitu loh. Nah, itu kalau kita menggunakan yang namanya Fabric Automation. Nah, ini ada beberapa case, jadi ada di Skoda, ada mungkin saya bahas yang tengah karena ya tadi ini mirip sama yang kita bicara stadion tadi. Jadi dengan menggunakan Fabric Connect itu bisa improve yang namanya efisiensi. Karena kenapa? Karena kita udah nggak usah pusing lagi. Config-nya misalkan kita connect A, misalkan kita bilang kita mau pasang CCTV di warehouse misalkan. Kemudian kita perlu connectin sama recording server yang ada di ruang server. Itu kita udah nggak usah pusing dari warehouse koneksinya bagaimana sampai ke data center gitu. Yang penting kita tahu itu dia koneksi CCTV yang baru itu di port switch yang mana, kemudian si server yang baru itu kita pasang di server switch atau server farm switch yang mana, selesai. Kita udah nggak usah pusing lagi tengah-tengahnya itu seperti apa. Resiliensi ya dengan ada redundancy kita juga support resiliensi dan security. Karena ya tadi dia traffic si CCTV itu masuk dari titik itu ya dia akan tahunya keluarnya itu cuma di mungkin keluarnya ada multicast, jadi keluarnya itu di recording server, kemudian keluarnya juga dimonitor di ruang security misalkan, dan lain-lain gitu contohnya. Di sini bukan yang kasino ya, oke. Mungkin nanti berikutnya ada case yang kasino. Nah, poin berikutnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan informasi yang bernilai. Nah, informasi itu sebenarnya apa sih? Informasi itu sebenarnya informasi yang bernilai, maksud saya itu adalah yang supaya bisa kita gunakan untuk namanya increase revenue atau top line tadi. Bagaimana cara kita bisa mereduce cost, bagaimana cara kita improve operation, remove risk, dan bagaimana cara kita menggunakan informasi ini untuk mengenhance experience. Nah, ini kalau kita bicara kenapa, ini juga sama. Mungkin ada beberapa poin di sini yang kita bisa jadi hal yang kita pertimbangkan untuk
partnership dengan Extreme untuk digunakan di organisasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Yang pertama itu adalah kita punya yang namanya AI/ML, Artificial Intelligence dan Machine Learning. Kemudian yang kedua itu unlimited data. Di sini juga ada salah satu poin yang cukup unik karena kalau kita bicara cloud network management, bahkan yang berbayar pun itu biasanya cuma kasih yang namanya 90 hari retention, data retention. Jadi kita cuma bisa ngelihat 90 hari data ke belakang. Sedangkan di Extreme itu kita bisa ngasih sebelumnya kita juga sebelumnya kalau kita bicara mungkin 4 tahun yang lalu itu juga 90 hari untuk yang berbayar. Kemudian kita grow jadi 12 bulan. Jadi kalau kita membandingin sama tahun lalu gitu, itu kita bisa. Dan bahkan sekarang itu kita udah bisa deliver yang namanya unlimited data. Jadi kita mau bandingin data kita tahun ini sama data kita 5 tahun yang lalu itu juga bisa gitu sekarang. Nah, kemudian data durability, jadi di sini lebih ke arah yang tadi uptime. Dan Extreme itu udah nggak bicara angka 9 karena di sini kita udah bilangnya zero downtime. Jadi masih inline dengan topik kita hari ini. Jadi udah nggak ada angka 9 itu dalam waktu 18 bulan terakhir. Kemudian kita juga bicara mengenai, kalau kita bicara mengenai data itu juga tidak akan lepas dari yang namanya compliance. Bagaimana cara kita mengamankan data itu sendiri. Jadi apakah data itu kita bicara mengenai security best practice, ya biasanya kita nge-refer ke compliance, misalkan contohnya kayak ISO dan lain-lain, atau misalnya di sini mungkin ada GDPR. GDPR ini lebih ke arah, ini mungkin kalau untuk yang masih asing dengan GDPR ini biasanya lebih ke arah untuk entitas atau organisasi atau perusahaan gitu ya, yang ada yang at least dia ada simpen data Europe citizen. Itu tidak peduli apakah si company ini, si organisasi ini ada entitas atau enggak di Europe, itu kita nggak peduli. Jadi ini satu arah sifatnya. Yang penting kalau dia ada simpen data Europe citizen, dia harus comply dengan GDPR. Kalau enggak, ya ujung-ujungnya penalti. Dan penaltinya ini juga nggak kecil, karena sekian persen dari total revenue. Revenue ya, bukan profit loh artinya di sini. Dan di sini jadi kalau kita bicara terkait dengan zero downtime, di sini karena konsepnya Extreme itu adalah yang kita tarik keluar, yang kita tarik abstraksi keluar itu adalah management plan. Jadi kita tidak ngutak-ngatik yang namanya control plan. Bahkan kalau untuk WiFi itu kita punya control plan di masing-masing AP dan mereka akan saling ngobrol sesamanya. Jadi itu yang kita bilang distributed architecture. Jadi semua perangkat yang sudah kita integrasikan ke cloud itu tidak ada dependensi ke cloud. Itu yang kita mungkin istilah umum suka dikenal sebagai site survivability. Jadi ini tidak ada ketergantungan dengan cloud. Satu, kita sebenarnya udah zero downtime, kita udah always on, bahkan nggak ada angka 9. Jadi dari sisi cloud-nya sendiri sudah always on. Nah, kemudian dari sisi, mungkin kalau kita bilang, kan cloud-nya udah always on, kalau gitu nggak masalah dong gitu loh. Sebenarnya kalau ada ketergantungan dengan cloud gitu kan. Cuma mungkin ada satu hal yang juga sering kelupaan itu adalah koneksi ke cloud gitu. Karena koneksi ke cloud ini ya kalau kita bicara di Indonesia ya mungkin masih ya bisa kita bilang masih belum 100% gitu loh. Kita bisa confident dengan koneksi internetnya kita. Nah, yang sering kelupaan itu adalah si koneksi ini gitu loh. Jadi orang mungkin suka bilang, oh kita punya wireless controller. Ya iya sih kita lightweight AP gitu kan, ketergantungan sama controller. Ya udah controller kita bikin 2 aja, redundant, selesai gitu kan. Tapi mereka suka lupa kalau misalnya AP-nya dipasang di cabang, controllernya ada di data center. Koneksinya itu ya nggak ada yang bisa jamin. Dan kalau koneksi keputus ya nggak peduli itu controller kita mau ada 10 unit juga kita nggak peduli gitu loh sebenarnya. Nah ini sebenarnya juga hubungannya adalah ke arah konsepnya. Sebenarnya konsep network yang kita punya itu seperti apa? Management plan-nya ada di mana? Control plan-nya ada di mana? Data plan-nya itu ada di mana? Gitu. Nah ini perlu mungkin untuk beberapa case kita perlu pertimbangkan terkait dengan uptime yang kita harapkan. Kemudian berikutnya juga dengan menggunakan artificial intelligence dan machine learning, tapi ini juga masih belum, masih di planning di Extreme. Ini kita bisa meleverage, jadi data itu bisa kita, jadi statistik dari perangkat itu bisa kita olah, jadi kita bisa lebih prediktif. Kita bisa prediktif, jadi kita bisa lihat ini gejalanya nih seperangkat ini udah mau rusak nih, artinya kita bisa langsung start si RMA proses. Jadi bahkan sebelum perangkat itu rusak, replacement itu udah bisa nyampe duluan gitu. Dan kita bisa mereduce yang namanya, bahkan jadi kalau even sampai ada downtime pun karena faulty unit, itu kita bisa reduce gitu. Nah ini kalau kita bicara bagaimana cara kita menggunakan data untuk mengenhance, bukan mengenhance ya, untuk kemajuan bisnis lah anggapannya. Di sini kalau kita bicara retail, mungkin sederhananya kita bisa tahu nih, sebenarnya pengunjung
kebanyakan itu datangnya di kapan sih, di bulan-bulan apa dalam waktu 1 tahun gitu misalkan. Ini mungkin sederhananya kita nggak perlu melakukan survei, nggak perlu kita hitung-hitung ada berapa orang yang jalan gitu kan, ada berapa orang lewat, atau mungkin kita hitung transaksi. Mungkin ini dari pengunjung aja lah, kita nggak usah lihat dari transaksi. Dari pengunjung ini kita mungkin bisa lihat dari koneksi WiFi sebenarnya. Dan di sini kita bisa lihat mana yang pengunjung baru, mana yang ya mungkin udah pelanggan lah, ya, masih udah untuk dia udah datang kedua kali dan seterusnya gitu. Kemudian kita juga bisa tahu misalkan si user ini sebenarnya dari behavior dia itu ya mungkin sederhana ya pria wanita gitu. Jadi kita bisa melakukan marketingnya itu juga lebih lebih targeted lah anggapannya. Atau misalkan kita bilang kita bisa bikin satu program misalnya marketing atau promotion itu tergantung dengan data-data yang kita dapetin dari si business intelligence ini gitu. Yang berikutnya adalah enhance security and compliance. Nah, di sini Extreme sampai saat ini masih satu-satunya cloud network management yang certified untuk ISO 27001. Ya, saya ada dengar vendor lain juga masih ada yang lagi on the process untuk dapatin sertifikasi ini. Tapi kalau di Extreme itu bukan on the process, tapi karena kita sudah punya. Kemudian kalau kita bicara faktor security yang lain, kita juga punya yang namanya wireless IPS. Gimana cara kita punya visibility, gimana cara kita punya security di sisi Wi-Fi, yang which is sekarang itu jadi salah satu kebutuhan primary, tapi tapi seringkali sulit untuk diamankan gitu loh. Yang paling sederhana biasanya kalau kita namanya mengamankan network itu adalah gimana cara kita ngebatasin siapa yang boleh akses, siapa yang nggak boleh akses ke network. Tapi yang suka ketinggalan itu adalah gimana cara kita securing si client device ini gitu loh. Karena client device ini bisa aja connect ke Wi-Fi yang salah gitu. Dan dia bisa aja jadi backdoor jatuhnya. Kemudian kita juga punya yang namanya IoT Defender, karena kalau kita lihat perangkat-perangkat IoT, ya tujuan IoT dikoneksikan ke network ya untuk meningkatkan efisiensi. Tapi seringkali ya IoT device itu juga lebih ke arah, lebih fokus ke functionality daripada security. Jadi banyak IoT solution itu berdiri di atas OS yang udah obsolete, yang bahkan dari vendor si software-nya pun udah nggak disupport. Nah, ini kita bisa menyediakan security di sisi perangkat IoT. Kemudian kita juga support network access control, yang bahkan kita bisa melihat misalkan user Daniel bawa corporate laptop, kemudian bawa BYOD ke kantor, koneksi ke WiFi yang sama, masuk ke VLAN yang sama, dapat IP sebelahan, .10.11, tapi kita bisa memperlakukan dua perangkat ini secara berbeda. Jadi si perangkat corporate laptop bisa akses ke server, si handphone misalkan cuma boleh akses ke internet, dan bandwidth-nya pun bisa kita batasi gitu. Dan ya tidak ketinggalan juga ya kita punya Fabric tadi, karena kita bisa melakukan yang namanya hyper segmentation sama isolation. Ini mungkin case-nya saya cerita yang mana ya, healthcare juga salah satu yang penting karena kenapa healthcare itu penting, karena satu, itu terkait dengan nyawa orang, kedua itu perangkat medical itu juga biasanya mahal gitu. Jadi gimana cara perangkat mahal ini perlu kita proteksi. Dan ini kalau saya lihat sih di Indonesia ini kita masih banyak yang ini ya, kalau di Indonesia itu masih banyak medical devices standalone. Sedangkan bagaimana supaya kita memiliki efisiensi yang tinggi itu adalah kita koneksikan ke network sebenarnya. Jadi setelah misalkan satu pasien itu melakukan MRI, itu datanya bisa langsung dikirim ke misalkan iPad si dokter gitu. Tanpa perlu yang namanya kita taruh dulu ke flash disk atau burn ke CD, kemudian kita bawa lagi ke ngantri lagi sama si dokternya dan lain-lain, baru kita tunjukin datanya gitu. Jadi perangkat medical ini juga bisa kita koneksikan ke network, tapi bagaimana cara kita securing perangkat medical ini gitu. Karena ada beberapa case misalkan si infus dijadiin IoT gitu kan, dikonekin ke network, tapi ada orang bisa ngehack, kemudian masuk, kemudian infusnya bisa dimainin, dibuka tutup gitu misalkan. Kemudian salah contoh yang lain di sini adalah kasino misalkan ya di sini. Kasino itu kenapa kasino? Kasino ini sebenarnya kalau di sini mungkin kita nggak usah mikir yang jelek-jelek sebenarnya. Di sini lebih ke arah kamera sih sebenarnya, lebih ke arah video traffic. Jadi kalau kita bicara satu kamera, contohnya seperti tadi, satu kamera itu mungkin streaming bisa ke beberapa tempat. Jadi mungkin ada streaming ke ruang security 1, ke streaming ke ruang security 2, kemudian yang ketiga yang nggak ketinggalan itu adalah streaming ke si recording server. Nah, itu adalah satu kamera itu generate 3 traffic gitu loh. Bukan 3 traffic sih, sebenarnya satu traffic multicast ke 3 target. Nah, itu kalau satu kamera. Nah, kalau kita bayangin kayak kasino, hotel misalkan, atau misalnya penjara lah kita bilang, itu ada berapa kamera gitu. Nah, tinggal dikali aja. Nah, gimana cara kita bisa menghandle multicast traffic seperti itu? Gitu. Nah, komponen terakhir itu adalah deliver superior experience. Kenapa? Karena Extreme itu bisa dideploy ya
tergantung kita maunya di deploy seperti apa, mau public cloud, mau private cloud, mau di on-prem juga kita punya gitu kan. Kemudian kita juga sudah simplify untuk di sisi licensing-nya, jadi kita udah, dan dalam tanda kutip mungkin kita juga bisa bilang universal licensing. Jadi kita menggunakan satu SKU, satu subscription, satu license yang sama, itu kita punya fleksibilitas apakah kita mau di deploy-nya itu on-prem atau di deploy-nya itu di cloud. Kita mau pindah-pindah itu juga silahkan gitu kan. Kemudian advanced application, karena ada beberapa aplikasi yang kita sudah embed dengan si license yang sudah disimplifikasi ini, kita sudah kasih ya mungkin free lah ya, maksudnya udah di-include di dalam license ini. Kemudian Extreme itu juga rated as kita punya service dan support yang recognized secara worldwide. Kenapa? Karena Extreme itu sampai saat ini kita masih punya tim support itu in-source, jadi kita nggak, sampai saat ini belum pernah outsource tim support ke third party gitu. Jadi seolah-olah pas kita ada case, kita open ticket atau kita telepon atau kita email, itu yang handle itu adalah langsung orang Extreme gitu. Nah ini tadi ini app, jadi kita punya yang namanya wireless IPS, IoT, location. Di sini mungkin dikenalnya nanti lebih ke arah WIPS Essential, IoT Essential, Location Essential, Gas Essential, Compliance, NEC, sama AIML. Kemudian kita Extreme juga sampai saat ini kita support yang namanya cloud agnostic, jadi kita bisa di-deploy di macam-macam cloud platform provider, apakah itu Amazon Web Service, AWS, Microsoft Azure, atau Google Cloud Platform. Kemudian in any way, dan di mana saja di sini maksudnya adalah apakah itu posisi networknya itu di edge, di campus, atau di data center. Dan tetap ada yang namanya faktor security dari atas sampai bawah. Masih sama, jadi kita melakukan simplifikasi di sisi lisensi, jadi kita punya kemudahan, kita punya fleksibilitas untuk memilih kita mau di deploy-nya di on-prem apa di cloud gitu, karena menggunakan license yang sama. Dan license ini sifatnya juga portable, jadi misalkan kita mau melakukan, kita udah misalkan kita mau decommission 5 AP, kemudian kita mau pindahin license itu ke 5 switch, itu juga bisa untuk cloud network management-nya. Nah, ini beberapa aplikasi yang sudah include dengan pilot license. Jadi ada Essential, ada Air Defense itu wireless IPS, kemudian Gas Essential sama IoT Essential. Dan di sini bisa dilihat ada beberapa tier license yang kita bisa provide. Yang paling bawah itu adalah Extreme Connect. Extreme Connect di sini kita bilangnya itu adalah premium license. Jadi ini adalah kasarnya kita bisa pengadaan AP dengan supportnya, kemudian tanpa kita kasih license apapun itu udah bisa kita monitoring dan kita manage dari cloud dari mana saja. Kemudian yang berbayar itu ada pilot, jadi ada fitur-fitur tambahan, dan di atasnya itu yang sekarang masih ada proses beta itu adalah Copilot. Next nanti kita ada namanya Autopilot. Services, jadi sampai saat ini kita masih 100% in-source support, dan kita bisa cetak yang namanya 93% first call resolution. Nah, dari sini baru kita masuk ke intronya Extreme. Sekilas saja, karena di sini fokus kita adalah bagaimana cara kita bisa membantu bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, bagaimana cara bisa tim IT menjembatani tim IT supaya bisa berkontribusi lah untuk kemajuan bisnis. Nah, ini sekilas mengenai Extreme. Jadi Extreme itu udah kita baru saja ngelewatin ulang tahun ke-25. Jadi kita udah berdiri di tahun 96, kita fastest growing, 1 billion company, dan lain-lain. Dan ini ada beberapa milestone yang bisa kita highlight dari Extreme. Jadi di 2013 itu kita mulai melakukan starting melakukan acquisition streak. Entrasis, Zebra Wireless, Avaya, Broket, Aerohive, dan yang terakhir adalah Ipanema. Jadi ini ada beberapa footprint-nya kita, anggapannya siapa saja sih yang sudah pakai Extreme gitu kan. Tapi ini masih based on perusahaan-perusahaan di US. Jadi ini adalah lebih dari setengahnya Fortune 50, 50 perusahaan terbesar di US itu lebih dari setengahnya itu adalah usernya kita. Dan di sini Gartner Magic Quadrant, karena kalau kita lihat di Indonesia juga masih banyak yang menggunakan report ini. Jadi di sini Gartner Magic Quadrant ini baru saja dirilis. Jadi di sini walaupun dated-nya kita lihat September 2021, tapi ini baru dipublish di November kemarin, akhir November atau di awal Desember gitu. Nah ini Extreme masih recognized as leader untuk wired dan wireless LAN, dan ini udah 4 tahun berturut-turut kita masuk ke sini. Jadi kita lebih ke arah bukan bagaimana sih. Jadi
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian bisa coba mempertimbangkan lah untuk berpartner dengan Ekstrim supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama, gitu. Bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Untuk tujuan bisnis, balik lagi, yes, itu balik lagi 4 poin ini, drive top line, improve operating efficiency, enhance customer experience, dan reduce risk. Oke. Ini sekilas yang baru dari Extreme Networks. Jadi ada Copilot. Copilot itu apa sih? Sebenarnya Copilot di sini kalau kita lihat ada tujuannya, tugasnya Copilot itu adalah review semua bacaan sensor di pesawat, kemudian dia coba highlight mana yang penting yang buat disampaikan ke pilot gitu, supaya pilot mengambil keputusan. Nah, itu sebenarnya konsep yang kita coba bawa ke Extreme Cloud IQ gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau bicara secara IT ya, mau itu kita punya centralized management atau enggak, centralized monitoring atau enggak, kita nyalain alert, itu pasti akan ada yang namanya banyak alert gitu. Belum lagi yang namanya false alarm. Dan false alarm ini menyebabkan kebingungan gitu. Sebenarnya mana yang penting, mana yang enggak gitu sebenarnya. Nah, ini adalah gimana cara kita punya yang namanya proactive anomaly detection dibandingin sama threshold. Threshold itu biasanya, kalau lebih dari 75% baru alert. Nah, di sini kita enggak. Kita approach-nya itu adalah lebih ke arah, kita analisa semua log-nya, kemudian kita bisa memberikan proactive anomaly detection. Dan kita bisa punya yang namanya explainable result sama explainable ML dan AI. Jadi kita nggak black box. Pokoknya masuk sini hasilnya begini. Karena apa? Kita nggak tahu gara-gara apa gitu. Salah satu contoh case-nya adalah, contohnya misalkan di sini untuk satu sekolah, misalnya di sini di user, kalau kita bicara secara user experience, mereka bilang, kok koneksi Wi-Fi-nya kita nggak terlalu bagus ya, gitu kan. Nah, tapi biasanya kan kita mungkin langsung fokus ke Wi-Fi gitu kan. Wah, coverage, signal, dan lain-lain, interference gitu ya. Padahal di sini secara Copilot mungkin kita bisa melihat, ternyata masalahnya itu bukan hanya di sisi Wi-Fi, ternyata masalah itu di-trigger dari sisi switch, bahkan dari sisi wire. Nah, di sini contohnya adalah kita bisa mengidentifikasi ada yang namanya masalah di stabilitas di PoE. Jadi mungkin si PoE switch, PoE power yang dikasih dari si switch itu bisa ganti-gantian, bisa switching gitu, dari PoE, PoE plus, PoE, PoE plus, PoE, PoE plus gitu kan. Nah, ada beberapa AP itu misalkan dia butuh, ada beberapa access point yang misalkan mereka membutuhkan PoE plus, itu kalau dikasih PoE itu mungkin masih up, masih jalan, tapi dia ada yang diturunin sama dia fitur-fiturnya. Dan itu yang bisa, ternyata itu ada implikasi ke user experience. Nah, di sini kita juga memberikan beberapa solusi untuk case seperti itu. Nah, ini ada satu contoh use case dari penggunaan Copilot. Copilot ini jadi sampai saat ini kita masih beta version, jadi Copilot ini apply, jadi masih siapapun bisa menggunakan Copilot ini selama mereka menggunakan pilot license. Oke. Berikutnya masuk ke pop quiz. Halo Bapak Ibu, selamat siang. Untuk semakin semangat ya ikut dari sessionnya pada siang hari ini, kita ada sedikit pop quiz nih Bapak Ibu. Nanti aku minta partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya aku bacain dulu ya rules-nya. Nah, di setiap pertanyaan itu akan ada keyword yang harus diketik sama seluruh peserta untuk dapat menjawab pertanyaannya. Jadi nanti peserta harus mengetikkan keyword itu di dalam chat box. Nah, peserta yang boleh berhak menjawab adalah peserta yang kami sebutkan namanya, karena mengetikkan keyword yang paling cepat dalam chat box. Nah, setelah namanya kami sebutkan, peserta berhak menjawab pertanyaan tersebut dengan cara mengetik jawabannya di dalam chat box. Nanti jawabannya akan kami konfirmasi apakah benar atau salah. Kalau pertanyaan yang pertama dijawab oleh peserta yang pertama dengan salah, akan diberikan kesempatan untuk peserta kedua untuk menjawab pertanyaan. Kalau dua-duanya salah dalam menjawab pertanyaannya kami anggap hangus dan kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, boleh dibantu ya untuk digeser ke pertanyaannya. Kita mulai ya Bapak Ibu, mohon nanti dicari untuk keywordnya ya. 1, 2, 3. 3. Oke, jangan lupa untuk ketik keyword dulu ya. Oke, stop.
Untuk pertanyaan pertama, stop ya, sebentar, kita coba dulu. Untuk pertanyaan pertama itu sudah ada keyword paling atas oleh Bapak Denny Rizky ya. Bapak Denny Rizky boleh menjawab, Pak, pertanyaannya? Jawabannya yang mana? Mungkin sebelumnya sebutin nama sama company dulu kali ya. Oke, boleh. Kayaknya ini pesertanya nggak bisa di-unmute deh kok. Soalnya. Oke, Pak Denny Rizky dari PT Wisma Kartika, jawabannya A. Pak Daniel boleh dikonfirmasi jawabannya benar, Pak? Ya, Atau betul. salah? Betul. Betul sekali. Ya. Selamat Bapak. Padahal saya lagi baru mau ngaku dosa. Saya lupa loh mention ini sebenarnya. Saya lupa. Nggak apa-apa ternyata. Pak Thank you, Daniel, Pak. ternyata pesertanya ngikutin, Pak. Jadi bisa jawab semuanya ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Jangan Sudah lupa siap? untuk diketik keywordnya. Siap? 1, 2, 3. 3. Oke, stop ya. Sebentar nih, aku coba lihat dulu siapa yang paling atas. Yang paling atas itu Pak Bagas Rudi. Boleh dikonfirmasi di bawah dengan mengetikkan nama lengkap dan dari PT mana, lalu dijawab ya. Dari aku sih paling atas ini Bapak Bagas Rudi ya, teman-teman teman-teman dari PT MI atau dari PT BPT bisa bantu untuk cek juga ya. Oke. Bapak Bagas Rudi dari PT Wiska jawabannya A, benar semua. Gimana Pak Daniel? Masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Oke, di bawah Bapak Bagas Rudi ini kalau di aku ada Bapak Antoni Suteja dari Lasal Food Indonesia. Ya, Pak Antoni boleh dijawab, Pak. Jawaban dari Pak Antoni ada D, first class. Gimana Pak Daniel? Masih kurang tepat juga. Masih kurang tepat. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau kayak gitu, kita hitung pertanyaan kedua hangus ya. Masih ada pertanyaan yang lain, tenang aja. Kita lanjutin ke pertanyaan ketiga, Pak Daniel. Oke, ini sekedar informasi. Ini sebenarnya pilot license sih sebenarnya. Oke. Oke, saya lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. 1, 2, 3. Oke, stop. Full ya. Oke, udah bisa di stop ya Bapak Ibu. Di aku ada Bapak Bagas Rudi, dari teman-teman bisa bantu untuk cek juga kah apakah benar sama ya? Ya betul Bapak Bagas Rudi. Ya betul ya, Bapak Bagas Rudi, ketik keywordnya P, itu boleh dikonfirmasi nama dan dari PT mana. Setelah itu boleh diketikkan jawaban yang benar ya. Aplikasi yang termasuk dalam pilot license. Autopilot gimana Pak Daniel? Masih kurang tepat.
Masih kurang tepat. Oke, masih ada kesempatan kedua. Tadi aku ceknya itu dari Bapak Yongsan ya? Boleh, silakan Pak dikonfirmasi nama dan dari PT mana? Yongsan dari PT Yong dari PT San ya? Itu jawabannya gas esensial gimana tuh, Pak Daniel? Betul, betul. Tepat sekali. Betul ya, oke kalau kayak gitu. Kalau gitu kita ke pertanyaan nomor 4 ya kalau gitu ya. Iya, Yang dua boleh. Bapak Ibu sekalian, maaf ya aku soalnya cek dari chatbox-nya aku dibantu sama teman-teman sekalian. Mungkin kalau di Teams emang ada perbedaan. Dilihat dari di kolom chat pertama siapa yang pertama kali masuk ya. Kalau kayak gitu kita lanjutin ke questions 4 ya, Pak Daniel. Ya. Question 4. Tenang, masih ada kesempatan berikutnya ya Bapak Ibu ya. Questions 4, keyword-nya. Wah, ini cepet juga ya pada diketiknya ya. Oke. Oke, cukup teman-teman. Aku udah dapat yang pertama di aku, boleh dibantu sama teman-teman juga ya, Silvani sama Pak Daniel boleh dibantu cek juga. Di aku yang pertama ada Pak Antoni Suteja. Benar? Iya, benar Pak Antoni Suteja. Benar ya. Di pertama ada Pak Antoni Suteja ya, Pak Antoni. Mohon dikonfirmasi Pak untuk jawabannya dulu ya. Jawabannya dari Pak Antoni C 4 kali gimana tuh, Pak Daniel? Ya, betul. Betul ya. Betul ya, oke terima kasih. Untuk sesi ini selesai dulu ya Pak Daniel ya, kita lanjut ke sesi demo dulu ya, baru nanti untuk setelah demo kita akan ada sesi untuk pop quiz lagi. Terima kasih. Sorry, bisa ini nggak ya, saya minta waktu 30 detik. Mungkin ditunjukin Oh yang boleh. visual. Oke. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk sesi demo, jangan lupa untuk mengisikan feedback form ya Bapak Ibu. Nanti kita di sesi terakhir akan ada door prize dari teman-teman dan Bapak Ibu yang memasukkan nama ke dalam feedback form. Mohon dibantu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk feedback formnya itu udah di-share linknya dari tim MII, bisa tinggal langsung diklik aja di situ, kemudian diisi. Sekali lagi diingatkan untuk nanti door prize di terakhir hanya akan diambil nama-nama yang sudah mengisi feedback formnya ya. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Bapak Daniel, apakah sudah ready untuk sesi Sudah. next-nya? Oke. Ini masih nggak ditunjukin itu ya, QR code-nya itu ya? Karena udah ada link-nya sih, nanti mungkin di yang setelah ini. Sip. Bentar ya, ini perlu pindah share screen-nya. Buka ya. Udah keluar sebenarnya, saya masuk dulu. Share screen. Apps. Sudah kelihatan kan ya browsernya? Demo XIQ. Sorry, saya tadi ada lupa
nambahin untuk tadi para pemenangnya, mohon untuk dikonfirmasi lagi di chatbox untuk ketik nama, company, kemudian nomor telepon dengan pilihannya OVO atau GoPay. Oke, tadi ketiga pemenangnya untuk Bapak Denny Rizky, kemudian Bapak Yong, dan Bapak Antoni Suteja ya. Mohon dikonfirmasi ulang ya Pak untuk nomor telepon sama pilihan OVO atau GoPay. Oke, thank you Daniel, silahkan. Oke. Nah, ini untuk demo ini saya menggunakan demo environment, jadi sometimes untuk koneksi mungkin agak-agak lama karena biasanya kalau kita menggunakan XIQ itu kita akan dapat yang regional data center-nya itu adalah yang terdekat. Cuma kalau saya menggunakan demo ini larinya ke US. Nah, ini untuk beberapa terkadang itu bisa dirasakan agak lambat sih. Cuma kenapa saya menggunakan demo ya supaya ada traffic-nya yang kita bisa lihat. Nah, di sini ini sebenarnya tampilan awal yang kita bisa setelah kita melakukan login, kita akan dapat tampilan sebenarnya seperti ini. Ini lebih ke arah kita punya akses ke VIQ siapa aja sih, misalkan sebagai partner atau misalkan sebagai managed service provider, itu kita bisa dapat tampilan seperti ini. Jadi misalkan kita bisa masuk ke tenan A, tenan B, tenan C, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan coba menggunakan education. Nah, ini tampilan yang kita dapat untuk pertama-tama masuk. Ini filternya bisa kita toggle, bisa kita munculkan, bisa kita keluarkan, atau bisa kita hidden. Nah, ini di kiri atas kita bisa lihat, ini kita menggunakan lisensi Cloud IQ Pilot, jadi ini yang berbayar. Tapi sebenarnya kita juga punya yang namanya Extreme Cloud IQ Connect. Itu adalah yang free license. Mungkin di sini saya nggak terlalu banyak nunjukin bagaimana cara kita configure dan lain-lain, tapi lebih ke arah apa aja sih sebenarnya yang kita bisa dapetin gitu. Mungkin beberapa contoh use case lah ya dari sini, beberapa contoh informasi yang kita bisa dapat dari tampilan seperti ini. Sederhananya misalnya kita bicara, sebenarnya saya mau pengen coba highlight ini sih. Saya coba pengen menyampaikan satu poin pentingnya kita punya yang namanya centralized monitoring dan management sebenarnya sih. Mungkin centralized monitoring dulu lah, kita nggak usah ngomongin management. Dengan adanya centralized monitoring, setidaknya kita punya semua informasi itu ngumpul di satu tempat gitu. Dan berhubung semua informasi itu ngumpul di satu tempat, kita bisa punya yang namanya alerting gitu loh dari sini. Jadi kalau ada alarm dan lain-lain itu kita bisa lihat langsung dari sini gitu. Nah, di luar itu maksudnya mau kita bawa lebih jauh ya mungkin kalau ada alarm seperti ini, kita mau ada action-nya seperti apa, kita mau ada bikin flow chart-nya seperti apa, workflow-nya seperti apa. Nah, itu ya di luar lah. Tapi maksudnya dengan memiliki centralized monitoring itu aja sebenarnya adalah salah satu step pertama lah yang cukup penting menurut saya gitu loh. Nah, di sini kalau kita bicara Extreme Cloud IQ, di sini nggak hanya bicara mengenai perangkat ekstrim. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya sih kalau kita bicara Extreme Cloud IQ itu sampai saat ini betul hanya bisa memanage perangkat ekstrim yang kalau kita integrasi secara langsung ke cloud, tapi kita punya workaround gitu. Kita punya satu metode supaya kita bisa manage atau monitor perangkat-perangkat third party misalkan ya, karena nggak jarang pula di tempat-tempat mungkin di tempat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian juga environment-nya itu adalah mix gitu. Jadi mungkin switch-nya ada pakai brand A, B, C, D, E, Wi-Fi-nya mungkin juga ada pakai brand A, B, C, D, E gitu kan. Jadi nggak jarang environment user itu adalah mixed environment. Nah, di sini bagaimana supaya kita bisa punya centralized monitoring tadi, at least, untuk kita bisa melihat semua itu, yang dari brand A, B, C, D, E, yang macam-macam. Nah, di sini kita bisa lihat, ini di atas ini perangkat ekstrim semua, dan di bawah ini ada beberapa perangkat third party. Nah, bagaimana cara kita bisa monitor perangkat ini? Ini sebenarnya kita workaround-nya itu adalah kita menggunakan yang namanya, mana manage by. Tapi ini nggak bisa ini ya. Ini saya cuma nunjukin aja, tapi entah kayaknya kalau diklik hilang lagi. Nah, ini ada yang direct ke XIQ. Ini artinya secara langsung perangkat ini di manage by XIQ, Extreme Cloud IQ. Tapi ada beberapa perangkat, termasuk third party. Ini sebenarnya bagaimana cara kita bisa melihat perangkat-perangkat third party itu di sini? Sebenarnya adalah perangkat third party ini di manage sama dimonitor oleh XIQ Set Engine. Ini adalah solusi on-prem-nya kita, on-premise. Kemudian XIQ SE ini dihubungkan ke XIQ. Nah, misalkan kita punya perangkat ekstrim gitu ya. Misalnya contohnya di sini ada, saya tutup dulu kolom pickernya. Ini balik lagi nih, hilang tuh kan. Nggak apa-apa lah. Misalkan kita punya ini, perangkat X440 gitu kan. X440 G2. Ini
misalnya dengan menggunakan pilot license itu kita punya fleksibilitas. Misalkan kita bilang, oh kita belum memungkinkan untuk di-deploy-nya menggunakan cloud, oh karena compliance ini, itu gitu kan misalkan. Kita juga bisa menggunakan license pilot yang sama itu untuk melakukan instalasi on-prem dengan menggunakan XIQSE. Jadi kita menggunakan XIQ, Extreme Cloud IQ Site Engine untuk memonitor dan memanage si X440 G2 ini. Dan misalkan tahun depan kemudian kita juga sudah renew si license pilotnya, kemudian kita udah bisa diintegrasi langsung ke cloud. Nah, kita bisa langsung melakukan manajemen si X440 G2 ini langsung ke Extreme Cloud IQ yang posisinya ada di cloud gitu. Dan misalkan tahun depannya lagi kita mau pindah lagi, kayaknya lebih enak pakai on-prem deh misalkan gitu ya. Ya udah itu silakan, tinggal balik lagi aja ke XIQSE itu juga nggak masalah gitu. Jadi sebenarnya itu yang kita lakukan dengan simplifikasi di sisi licensing gitu kan. Kemudian sebenarnya dari ini sebenarnya apa aja sih bisa kita lihat? Mungkin sederhananya itu kita bisa lihat mungkin yang pertama itu adalah yang namanya heat map lah ya kita bilang. Mungkin di luar itu dikenalnya sebagai heat map. Jadi di sini yang tetap yang kita punya nama hierarchical. Jadi di sini konfigurasi itu kita nggak lakukan per perangkat. Jadi konfigurasi itu adalah kita lakukannya per grup gitu kan. Jadi kita taruhnya per grup, per template atau per lokasi gitu kan, berdasarkan serial number, berdasarkan subnet, berdasarkan lokasi. Kemudian konfigurasi itu kita setnya itu di situ. Nah nanti next kalau ada AP, misalnya ada access point atau ada switch gitu kan, pas on board misalnya dipasang di satu site A gitu kan, otomatis pas kita map ke location yang udah kita buat di sini yang udah ada konfigurasi switch untuk site A, yaitu otomatis konfigurasi itu akan di-push ke perangkat. Jadi konfigurasi itu kita nggak langsung direct ke masuk ke masing-masing perangkat, kemudian kita config di masing-masing perangkat, tidak seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa lihat, ini sebenarnya step 1 kalau menggunakan Extreme Cloud IQ itu juga kita akan diarahkan menggunakan ini. Jadi lebih ke arah bagaimana kita bisa kasih suggestion untuk positioning si access point gitu kan. Nah, agak hati-hati di sini juga ada yang namanya simulated. Jadi kita bisa yang mana yang perangkat yang real, mana yang benar-benar secara fisik ada, mana yang simulated gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk RSSI-nya. Di sini masih loading, masih muter nih harusnya. Coba ganti ke channel. Nah, ini contohnya kalau kita lihat penggunaan channel. Jadi di sini udah dibedain secara warna. Jadi mana yang channel, access point mana menggunakan channel mana di radio yang 5 GHz. Kemudian kita bisa ganti ke 2,4. Kemudian kita juga bisa lihat RSSI-nya seperti apa. Dan balik lagi, ini kita sudah map ke si lokasi tertentu. Dan lokasi itu ya di dalamnya ada yang namanya konfigurasi. Jadi untuk kayak misalkan contoh SSID lah, VLAN, dan lain-lain itu sebenarnya di setting itu akan dimasukin ke location sebenarnya. Nah kemudian dari itu kita bisa punya informasi apa sih? Sebenarnya kita bisa lihat ini. Kenapa ini nyangkut? Nah yang pertama itu adalah kita punya namanya scorecard di atas. Nah scorecard ini berdasarkan pilihan yang kita klik di sini sebenarnya. Kalau di sini kita lagi lihat yang namanya CTE level 1. Itu scorecard ini adalah scoring yang menunjukkan lokasi CTE level 1. Misalkan kita pindah misalkan ke secara umum education gitu, secara global. Ini angka-angka ini yang ditampilkan di atas ini bisa akan berubah mengikuti pilihan kita yang di hierarchical ini di location map ini, location tree, sorry. Jadi di sini kita bisa nunjukin map-nya, balik lagi ke map yang tadi. Yang kita perlu masukin skala, kita perlu masukin partisi, material, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa lihat topologi. Jadi si perangkat ini, access point ini dipasang di switch yang mana sih gitu. Karena di sini juga, oh ya, centralized management itu juga kita nggak hanya bicara mengenai Wi-Fi sendiri. Wi-Fi talk gitu kan. Wired talk gitu. Switch talk, router talk. Di sini kita bicara semua perangkat network, apakah itu wired dan wireless. Jadi tujuannya misalkan next-nya kita punya yang namanya NAC, Network Access Control, itu pun juga kita punya policy itu konsisten. Mau user itu connect di Wi-Fi, mau user itu koneksi di secara kabel, ya dia dapat policy-nya sama gitu. Kemudian kita juga bisa lihat seperti apa. Ini juga banyak detail yang kita bisa lihat, cuma mungkin saya nggak tunjukin di sini. Tapi ini kita bisa klik jadinya device, kalau kita mau lihat secara device, kemudian kita bisa ganti. Nah ini time range-nya, cuma ini karena saya menggunakan VIQ-nya ini masih yang di demo, ini masih up to 90 hari ke belakang. Dan sama, data-data yang di bawah ini akan menyesuaikan apa yang kita pilih. Dan ini bisa kita blok. Jadi misalkan saya mau lihat dari 14.55 sampai 15.05 misalkan. Aduh, ini agak pelan, sorry.
Jadi ini kita possible untuk kita melakukan blocking seperti ini. Dan setiap kali kita melakukan blocking, set untuk time window dari kapan sampai kapan, data-data di bawah ini akan mengikuti. Dan itu juga berlaku buat pilihan-pilihan yang lain. Jadi di sini kita ada macam-macam tampilan. Jadi di sini sebenarnya ini adalah hasil yang kita bisa tampilkan menggunakan machine learning sebenarnya. Jadi dari data-data yang ya mungkin bentuk informasi ya dalam bentuk tulisan ini kita bisa tampilkan dalam bentuk yang lebih user friendly gitu, which is itu dalam bentuk graphical. Mungkin saya langsung loncat dulu ke yang namanya Client 360. Nah, ini adalah informasi lebih detail mengenai klien. Yuris iPad deh. Setiap kali kita pilih, data di atas ini akan mengacu ke yang kita pilih di bawah. Oh, sorry. Klik. Nah, ini tergantung, jadi datanya itu udah cukup apa belum yang kita bisa tampilkan. Ya mungkin nggak terlalu banyak, saya langsung masuk ke sini aja detailnya. Dan ini ada detail informasi yang kita bisa tampilkan mengenai klien ini. Jadi apakah itu VLAN, IP, MAC address, hostname, OS, dan lain-lain, termasuk location. Location, tapi di sini bukan berarti kita melakukan triangulation ya. Location di sini masih mengacu ke dia terkoneksi ke access point yang mana, access point itu ada di layout yang mana. Kemudian kita bisa, ini agak pelan ya. Mungkin saya matiin dulu video kali ya, sebentar ya, coba ya. Kok nggak ada data? Coba tadi saya cek masih ada data ini pelan, gara-gara pelan atau apa ya? Dorin Chrome. Weird. Aneh. Ini muncul kok. Nah, di sini juga ada yang namanya kita bilang normalized graph. Jadi biasanya kalau kita bicara dari sekelompok orang yang terkoneksi ke satu jaringan gitu ya, satu AP dulu lah kita bicara. Itu kan biasanya ada yang namanya sebagian besar itu pasti ada di tengah-tengah gitu. Ada sebagian kecil itu yang bagus banget, ada sebagian kecil yang jelek banget. Nah, ini posisi si klien ini ada di mana gitu kalau dibandingkan dengan klien yang lain yang ada di lantai yang sama atau yang terkoneksi ke AP yang sama gitu contohnya. Nah, ini harusnya ada datanya ini. Ini kenapa ini? What's wrong? Ya, apa-apalah. Mungkin saya langsung tunjukin di sini aja. Di sini, ini kalau kita ada tampilan datanya ya, ini akan ada beberapa dot gitu di sini. Jadi, karena kalau kita bicara client trail ini juga salah satu hal yang penting. Ini pelan ini, lama ini keluarnya. Nggak apa-apa, sambil jalan. Client trail ini karena kita gini, kalau kita bicara namanya WiFi atau koneksi network gitu ya, itu karena kalau kita bicara network itu kan biasanya kita hanya bicara di layer 1, 2, 3 gitu misalkan, atau 4 lah mungkin. 7 kalau kita udah bicara application. Tapi kalau kita bicara kayak koneksi WiFi yang paling sederhana itu paling di 1 dan di 2. Jadi kita bicara di association sebenarnya. Next, kalau kita punya authentication, nah itu pertanyaannya, kalau kita udah terhubung ke WiFi, kita bisa associate atau enggak ke WiFi itu misalkan. Nah, associate. Authenticate. Kita bisa di authenticate atau enggak gitu loh. Nah, kemudian setelah kita authenticated pun, balik lagi pertanyaan berikutnya, kita bisa dapat IP atau enggak? Nah, itu dia makanya tergantung sama network services yang lain. Ada yang namanya DHCP, gateway, DNS, mungkin ada beberapa hal juga mungkin tergantung sama NTP. Jadi di sini kita akan ditampilkan. Jadi misalkan, jadi ada timeline-nya gitu kan. Di sini ada beberapa entry dan di sini ditunjukin mana yang hijau, mana yang nggak ada entry. Kalau memang kita nggak minta IP ya artinya DHCP-nya nggak ada sama sekali. Tapi kalau misalkan pas kita request DHCP tapi DHCP-nya nggak reply balik, itu akan ditunjukin merah di sini. Kemudian default gateway juga mungkin bisa tunjukin merah kalau misalnya kita dapat IP tapi kita nggak reachable ke si default gateway. Di sini juga bisa tampilkan merah. Jadi di sini kita bisa lihat sebenarnya masalahnya itu klien itu bener nggak sih nggak bisa connect ke network, nggak bisa connect ke WiFi, atau sebenarnya dia udah connect tapi stuck di masalah yang lain gitu. Jadi mungkin sederhananya kita bisa lihat dari sini client trail. Kemudian di bawah ini juga ya application, ini mungkin standar ya. Application ini juga saya rasa juga cukup penting karena banyak orang bilang application itu kan kita bloknya itu di internet gateway aja gitu kan, di perimeter security aja kita blok. Tapi mungkin yang suka ketinggalan itu adalah banyak aplikasi itu adalah P2P gitu. Misalkan mungkin sharingnya P2P. Jadi saya mungkin nggak downloadnya di kantor gitu. Saya udah download selesai di komputer, tapi komputer ini pas saya nyalain kayak BitTorrent misalkan ya, komputer ini jadi server gitu, yang lain download dari sini. Dan
koneksi east-west, klien ke klien, itu mungkin aja nggak ngelewatin firewall. Artinya kita nggak bisa deteksi, kita nggak bisa blocking. Nah, ini dia kenapa beberapa hal, untuk beberapa use case spesifik itu pentingnya kenapa kita bisa melakukan deteksi dan kita bisa melakukan blocking atau access control di level network gitu, di level akses. Muncul datanya cuma pelan banget ya. Nah, di sini juga salah satu hal yang penting. Jadi di sini kita dikasih lihat maksimum client capability. Jadi si klien ini sebenarnya support apa aja gitu kan. Channel berapa, kemudian dia support di channel berapa, karena ini juga terkait dengan ya regulasi kalau kita bicara di Indonesia. Kemudian yang nggak kalah pentingnya juga ini standar WiFi. Dia support ABGN, AC, AX, atau udah AX yang 6E, yang 6 GHz, ini maksudnya yang WiFi 6E, yang radio 6 GHz. Kemudian dia support berapa special stream, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4. Gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat informasi detail mengenai klien. Ini kayaknya ada sedikit gangguan di koneksi internet saya. Ini pelan banget ini keluar. Kemudian next saya kasih lihat ini CloudView. Jadi di sini lebih ke arah secara global Extreme Cloud IQ itu sebenarnya sudah manage berapa? Lebih dari hampir 1,5 juta device. Dan mostly majority itu juga menggunakan yang namanya pilot license. Ada 165 ya, hampir lebih dari sekitar 10-20% itu menggunakan Connect. Connect itu adalah yang free. Jadi di sini kita bisa lihat device updates per day, per hari ini itu ada 41.000 dan lain-lain. Kemudian ada management events, kemudian kita juga bisa lihat client insights. Tapi ini secara global ya, ini kita bicara secara keseluruhan. Kemudian di sini juga di sebelah kiri kita ada beberapa aplikasi tadi yang sudah include dengan pilot license. Jadi ada IoT Essential, WIPS Essential, Guest Essential, sama Location Essential. Dan ini sudah include dengan pilot license. Nah, mungkin next yang saya mau tunjukin itu adalah yang co-pilot. Nah, ini statusnya masih public beta. Nah, di sini ada beberapa contoh yang kita bisa tampilkan, anomali. Jadi di sini ada beberapa use case spesifik. Jadi misalkan terkait dengan PoE stability, terkait dengan Wi-Fi capacity, terkait dengan Wi-Fi efficiency, terkait dengan port efficiency, VLAN ini tambah banyak ya, VLAN verification, adverse traffic pattern, tapi beberapa masih coming soon ya. Jadi masih emang karena ini masih beta. Ada juga DFS. DFS itu adalah dynamic frequency recurrence. Jadi jangan bilang kita support auto channelization artinya aman gitu kan. Setiap kali kita ganti channel itu artinya koneksi user itu pasti keganggu gitu kan. Nah, di sini juga kita kasih link untuk videonya. Jadi kalau kita mau lihat kenapa Wi-Fi capacity itu, hal-hal apa aja sih yang kita perlu tahu mengenai Wi-Fi capacity. Dan nggak keluar lagi. Nah, ini videonya kita hosting di YouTube. Nah, mungkin sederhananya kita langsung masuk aja ke contohnya. Misalkan di sini ada yang high terkait dengan Wi-Fi capacity. Di sini kita lihat lagi ada yang low, ada yang medium. Kita cari yang high, mana yang high? Nah, ini high. Nah, di sini kita lihat is nearing wireless capacity on channel 48 due to higher number of clients. Tapi kalau kita lihat di sini jumlah klien, oke, lumayan ya, sampai 100-an ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara jumlah klien per AP, itu sebenarnya kalau kita bicara, mungkin normalnya itu sekitar 40-50 itu mungkin masih di kadar normal. Tapi kalau udah bicara di 100, yaitu kita bicara udah high density. Dan kalau udah di atas 50 itu biasanya terkait sama aplikasi apa aja sih yang kita pakai gitu loh sebenarnya. Traffic pattern-nya seperti apa yang kita pakai. Karena kalau untuk access point extreme kita juga ada ditaruh ada dipasang di satu kayak logistik company. Itu ada satu access point kita bisa ada lebih dari 160 robot logistik itu terhubung ke satu AP gitu. Dan itu masih bisa bekerja dengan baik. Jadi ini sebenarnya tergantung sama, selain tergantung sama jumlah user yang terkoneksi, sebenarnya tergantung traffic pattern-nya juga seperti apa. Kadang ada juga yang anggapannya kayak makan banyak gitu loh anggapannya. Jadi itu sebenarnya terkait sama yang namanya data rates. Jadi misalkan data rates access point backward compatible, client backward compatible. Makin jauh dia akan coba negotiate, dan ternyata ya udah kita decide kita pakai 802.11b misalkan, jangan BD A deh misalkan. Dan itu ngeganggu sebenarnya. Itu anggapannya kayak kita punya loket, access point itu kayak loket, klien-klien yang lain itu ngantri gitu di loket ini. Dan ada satu klien yang lama banget gitu loh. Nah, ini akan ngeganggu klien yang lain. Tapi misalkan pas udah giliran klien yang Wi-Fi 6, ya udah dia akan cepet gitu. Dan ini sifatnya ganti-gantian. Jadi tetap biasanya kita punya yang namanya airtime fairness. Jadi caranya adalah kayak ada waktunya. Misalkan 5 menit nggak selesai, pokoknya gantian gitu. Ngantri lagi ke belakang gitu. Karena sifatnya itu biasanya round robin.
Dan di sini kita bisa lihat jadi ada recommended action-nya seperti apa. Mungkin tadi saya coba cek juga nggak keluar lagi nih, ini anomali yang kemarin malam saya nggak ada ketemu, ada yang namanya terkait sama prop suppression. Nah kalau kayak gini kan ini recommended action-nya, kalau di sini masih unusual data rate kan, hal paket error. Dan ini terkait sama beberapa klien tertentu gitu loh, di sini dia bilang jadi nggak pengaruh ke semua klien di API ini. Nah, ini kita disarankan untuk ngecek di client 360. Jadi kita bisa lihat tadi client trail, maksimum capabilities-nya seperti apa, data rates-nya jalan di mana, gitu. Itu kita bisa lihat. Nah, misalkan ada beberapa istilah yang mungkin kita masih belum familiar, itu kita bisa klik help, dan kita bisa masukin aja di sini. Misalkan contohnya ya tadi, prop suppress. Salah ketik pantesan. Nah, di sini kita akan dikasih lihat sebenarnya di mana sih prop suppression itu gitu. Cara settingnya di mana dan itu pengaruhnya ke apa gitu. Di sini kita bisa lihat help-nya. Jadi ada optimize radio usage. Kenapa kita sometimes perlu kurangin yang namanya probing. Gitu. Nah, kemudian tadi mungkin saya balik lagi ke learning what's new. Di sini juga ada beberapa informasi yang cukup penting. Jadi misalkan kita mau lihat kalau kita mau buka aksesnya spesifik gitu kan, jadi nggak mau buka ke internet gitu kan, buka aksesnya ke spesifik IP aja. Nah, ini kita udah dikasih list of IP publicnya dari sisi ekstrim. Jadi apakah itu GDC, mana yang GDC, mana yang RDC. Kemudian di sini juga kita kasih lihat list perangkat mana yang kita bisa integrasi langsung ke Extreme Cloud IQ. Jadi di sini kalau kita lihat juga nggak hanya perangkat ekstrim. Jadi di sini, nggak hanya perangkat yang kita akuisisi dari Aerohive. Jadi ini udah banyak perangkat ekstrim yang sudah bisa kita lihat di sini. Tapi ya gitu, posisinya memang masih dalam tanda kutip mirip kayak proprietary. Nah, bagaimana untuk third party? Di sini kalau kita lihat scroll down lagi ke bawah, ini mungkin kita lihat ini ada third party gitu kan ya. Tapi ini cuma berlaku untuk yang Dell EMC karena Aerohive itu sempat OEM di Dell EMC. Tapi bagaimana untuk third party yang lain, Cisco Catalyst, Aruba, dan lain-lain. Nah, itu kita bisa pakai approach XIQ SE dengan menggunakan license yang sama. Kemudian kita juga bisa lihat, misalnya kita pengen lihat tadi, kalau misalnya kita bilang kita bicara ISO itu di mana. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa klik di sini, ada namanya Cloud Security Information. Kita bisa buka yang namanya, di sini akan kebuka website sebenarnya. Dari sini kita bisa lihat overview, arsitektur, security, privacy, region, live status. Nah, di sini di salah satunya di Windows Security itu kita bisa buka sertifikat yang kita miliki. Dan sini emang namanya itu adalah Extreme Networks. Jadi namanya itu bukan Amazon Web Service, bukan Google Cloud Platform, bukan Microsoft Azure di sini. Jadi kita bukan diem. Dan hampir ketinggalan juga. Extreme Cloud IQ ini juga kita katakan sudah pakai generasi 4. Karena kita bilang kita sudah kita udah menggunakan cloud platform provider. Jadi kita bukan hanya yang kita taruh di server, kemudian server kita taruh di data center, kemudian kita open access dari public. Kita tidak seperti itu. Kita menggunakan approach cloud platform provider. Jadi kita lebih fleksibel dan lebih scalable gitu loh. Jadi hari ini kita mau manage 5 AP, besok kita mau manage 50.000 AP ya silahkan gitu loh, nggak masalah kalau kita menggunakan cloud platform provider. Apakah itu AWS, Azure, dan Google Cloud yang sampai saat ini kita support. Dan ini kenapa kita bilang Gen 4 ya? Karena kita punya cloud agnostik ini. Karena kalau kita bicara Gen 3 dan ke belakang Gen 3 lah ya, kita bicara generasi sebelumnya, itu adalah vendor-vendor yang terikat dengan cloud platform provider tertentu. Nah, dengan punya fleksibilitas seperti ini, sebenarnya sometimes kita bisa juga balik lagi sih, kita cek lagi ke user. Misalkan mereka bilang, oh kita masih belum memungkinkan nih untuk menggunakan cloud solution. Kita mungkin bisa coba cek lagi, apakah mereka ada menggunakan yang namanya Office 365 misalkan. Karena kalau mereka menggunakan Office 365 misalkan, itu juga sebenarnya posisinya itu udah di Microsoft Azure. Nah, kenapa nggak kita taruh cloud management, network management kita di Microsoft Azure juga? Kan nggak masalah. Jadi sebenarnya walaupun mereka bilang mungkin masih alergi sama cloud, ya sebenarnya itu kayak mau nggak mau sih. Namanya perkembangan teknologi itu juga mau nggak mau, kita dipaksa untuk adaptasi juga sih sebenarnya. Cepat atau lambat kita juga pasti akan mengarah ke sana. Walaupun mungkin orang bilang kalau zaman security bilang, oh dengan menggunakan cloud itu ada namanya shadow IT dan lain-lain. Saya rasa cukup untuk demonya. Mungkin saya balik lagi ke slide ya.
Salah. Nah, next kita waktunya quiz lagi. Oke, kita masuk ke dalam pop quiz lagi ya. Berarti kita cari 2 pemenang lagi ya, Pak Daniel yang terakhir ya? Ya, Oke, siap. Kalau gitu Bapak Ibu semua udah siap untuk pop quiz yang kedua? Rules-nya masih sama kayak yang tadi, nanti semuanya mengetikkan keyword di dalam chat box, nanti nama yang paling atas akan kami sebutkan dan kami pilih, lalu akan menjawab pertanyaan yang sudah ada ya. Nanti setelah itu mohon bantuan Bapak Ibu setelah konfirmasi jawabannya benar, untuk mengetikkan nama perusahaan, nomor handphone, dan juga ingin dikirimkan ke OVO ataupun GoPay. Untuk pop quiz yang kedua ini akan kami pilih 2 orang ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaannya. Oke. Silvani sama Pak Daniel nanti bantu liatin juga ya, in case nanti beda di chat boxku. Lihat, saya lagi di presenter view soalnya. Oh ya, oke. Kalau gitu aku nanti minta tolong sama Kopaldo sama Silvani ya. Oke, question berikutnya yang keempat. Questions berikutnya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Sebentar ya. Ada yang paling atas nih di aku, Pak Hanadi. Silvani sama juga nggak? Ada Pak Hanadi. Iya, betul. Pak Hanadi yang paling ya. pertama. Yang paling pertama ada Pak Hanadi. Pak Hanadi boleh dikonfirmasi jawabannya? Maksudku jawabannya? Manakah dari cloud platform provider berikut yang saat ini telah disupport oleh? Jawabannya A, C, dan D. Gimana tuh Ya, Pak Daniel? Bener nggak? Betul Ya, sekali. betul. Oke. Selamat Pak Hanadi. Pak Hanadi boleh dikonfirmasi di chat box, sebutkan nama perusahaan, handphone, sama mau dikirim ke OVO atau GoPay ya. Baik. Oh, aku tadi ada pertanyaan dari Pak Antoni nih, aku belum jawab. Pemenang sebelumnya apakah masih boleh ikut? Kalau bisa sih kita kasih kesempatan sama peserta lain yang belum menang ya. Tapi kalau ikut berpartisipasi untuk jawab sih nggak kenapa-napa. Oke, berarti kita cari pemenang yang terakhir ya, Pak Daniel ya? Oke. Iya. 1, 2. Cari keywordnya. 3. Wah, rame, cek chat box-nya sebentar ya. Waduh. Di aku sebentar. Agak nge-lag ya, sebentar ya Bapak Ibu. Di aku ada Bapak Bagas Rudi ya. Silvani, apakah konfirmasi sama? Ya, confirm sama Bapak Bagas Rudi. Oke, Bapak Bagas Rudi boleh dijawab Pak pertanyaannya. Extreme Cloud disebut sebagai solusi cloud management? D, Generations 4. Benar nggak kok, Pak Daniel? Betul. Betul sekali. Selamat untuk Bapak Bagas Rudi. Bapak Bagas Rudi tolong untuk diketikkan nama perusahaan, nomor handphone, sama mau dikirim ke OVO atau GoPay ya. Oke, aku lanjutin ke Silvani ya. Nah, ini mungkin sedikit tambahan untuk jadi untuk informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi kita di Extreme atau bisa menghubungi teman-teman di MII. Kemudian kalau misalkan mau coba cek dulu misalkan gitu ya, ada apa sih di Extreme Networks, itu bisa cek ke website kita extremenetworks.com.
Atau bisa juga lihat, misalkan kita pengen coba dong XIQ itu seperti apa sih gitu kan. Nah itu juga bisa masuk ke extremecloudiq.com dan di sini kita bisa melakukan registrasi gitu. Kalau emang butuh, misalkan mau coba AP-nya seperti apa, WiFi-nya seperti apa, itu juga jangan sungkan untuk hubungi kita. Tapi misalnya kita mau lihat menu-menunya seperti apa, itu ya siapapun bisa melakukan registrasi di extremecloudiq.com. Berikutnya saya kembalikan ke Silvani ya. Oke, Pak Daniel, ini mau ada sesi tanya jawab dulu. Di chat tadi masih ada pertanyaan yang belum kejawab nggak ya? Oke, di chat sih kayaknya tadi udah semua ya. Oh, oke. Oke, ya udah kalau nggak, mungkin kalau ada pertanyaan langsung di chat box juga ya, teman-teman semua. Ya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Oh, boleh 1 atau 2 pertanyaan mungkin di raise hand aja, nanti saya akan allow mic-nya. Jadi nanti bisa nanya langsung ke Pak Daniel. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan di raise hand. Oke, ada yang masih mau bertanya, Bapak Ibu? Nggak ada yang raise hand sih, Neil. Oke. Ya, mungkin nanti akan di sesi terpisah kali setelah ini sama tim MII mungkin ya. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah kok. Kalau emang misalkan ada concern sebenarnya di network itu sebenarnya networknya kita ada kendala seperti ini nih misalkan gitu. Itu juga nggak masalah. Tapi misalkan ada hubungan sama aplikasi ya itu silakan hubungi tim MII karena saya rasa di situ lebih banyak ekspertisnya. Sorry Nil, ada pertanyaan nih dari Pak Antoni Suteja. Pak Daniel, untuk brand lain, batasan fiturnya apa saja yang memungkinkan digunakan bersama Extreme Cloud IQ? Oke. Kalau misalkan kita untuk ngelihat di dashboard Extreme Cloud IQ, itu mungkin lebih ke arah monitor only per hari ini, per saat ini. Tapi kalau untuk manajemen, karena kita menggunakan Extreme Cloud IQ Site Engine, itu sebenarnya balik lagi tergantung sama MIB sama OID sih Pak sebenarnya. Jadi tergantung dari parameter si SNMP-nya itu sendiri. Mungkin nggak terbatas juga. Jadi kita juga bisa melakukan push konfigurasi secara GUI itu juga bisa. Karena kita ada beberapa contoh, misalkan ada sama Cisco Switch juga, Aruba, Palo Alto itu juga ada. Kita bisa lihat di XIQ Site Engine-nya kita. Tapi kalau misalkan di XIQ Cloud, yaitu per hari ini sih masih terbatas di monitor only. Tapi karena kita menggunakan workaround XIQ Site Engine, ya itu tadi kita bisa melakukan apapun sebenarnya. Karena di situ juga kita support yang namanya scripting. Jadi selama si perangkat itu juga terima scripting, terima CLI-nya itu dalam bentuk script, itu juga kita support. Ada pertanyaan lanjutan untuk SNMP yang disupport dari versi berapa, Pak? Oh, itu tergantung balik lagi ke ini sih, balik lagi ke MIB sama OID-nya si vendor itu, misalkan si Cisco misalkan. Mereka bisa provide MIB OID-nya itu seberapa akurat, karena di kita sih udah ada template-nya, maksudnya jadi mungkin ada beberapa yang kita udah punya, kita bisa langsung manage gitu ya perangkat Cisco. Tapi sometimes sepengalaman saya, sometimes itu kalau kita bicara SNMP, kadang beda versi aja gitu ya. Kita upgrade nih si OS-nya si switch. Nah itu kadang MIB OID-nya bisa ada sedikit perubahan. Karena saya pernah punya pengalaman pakai NMS third party, NMS yang benar-benar full dedicated NMS, itu juga pernah baca switch ya brand lain itu juga agak-agak berantakan sih informasinya. Jadi harus kita balik lagi ke MIB OID itu seberapa akurat gitu. Oke, sama-sama Pak Antoni. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya langsung dengan Pak Daniel? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya ya. Ini udah nggak ada lagi ya, confirm. Oke, Daniel, terima kasih. Saya take over screen-nya ya. Ya, boleh. Oke,
Terima kasih Bapak dan Ibu sudah stay sampai sekarang. Nah, untuk terakhir nih, reminder terakhir untuk mengisi feedback form, bisa langsung di-scan QR code yang ada di layar ini. Kalau memang tadi ada beberapa yang kesulitan untuk klik linknya. Ini reminder terakhir ya untuk isi feedback form, karena saya ingatkan sekali lagi bahwa nanti yang akan diundi untuk door prize hanya orang-orang yang sudah mengisi feedback formnya saja. Oke, ini saya kasih waktu beberapa menit ya untuk Bapak Ibu bisa melakukan pengisian feedback form. Kemudian saya reminder lagi untuk tadi pemenang Bapak Demi Rizky, mohon untuk konfirmasi nama company, kemudian nomor telepon dan pilihannya OVO atau GoPay. Untuk yang tadi belum menang, jangan kecewa, mungkin nanti rezekinya ada di door prize ya. Kita akan tarik nanti ada 2 nama yang akan kita tarik. Tapi sebelumnya teman-teman diminta untuk isi feedback form-nya. Karena hanya nama-nama yang ada di feedback form saja yang nanti akan kita ambil untuk door prize. Good to see you. Oh. Okay. Oke, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, apakah feedback form-nya sudah mengisi semua? Karena sebentar lagi saya akan tutup ya untuk pengisian feedback form-nya. Karena kita mau segera tarik nama untuk door prize yang sudah ditunggu-tunggu pastinya nih. Oke, reminder terakhir ya. Reminder terakhir untuk mengisi feedback form.
Karena setelah ini nama-namanya akan langsung kita tarik untuk pengundian door prize. Oke, saya tutup ya untuk pengisian feedback form-nya. Oke deh, untuk Katarina, sudah ready belum untuk pengambilan nama pemenang door prize? Halo Silvani, sudah ready ya? Sebentar ya. Oke. Aku mau share screen dulu. Sorry untuk Bapak Denny Rizky, mohon untuk konfirmasi ya Pak, tadi pemenang kuis untuk nama, company, kemudian nomor telepon, serta pilihannya OVO atau GoPay, Pak Denny Rizky. Oke, sekarang sudah kelihatan belum hasil? Door prize dulu. Udah kelihatan. Oke, Bapak Ibu, kita akan mengadakan spinning untuk door prize-nya nanti akan dipilih 2 orang ya Bapak Ibu. Jadi nanti siapapun yang terpilih harus konfirmasi secepatnya di chat, bilang masih ada kehadiran, sama seperti pemenang sebelumnya untuk mengetikkan nama, PT, nomor handphone juga mau pilih antara OVO ataupun GoPay. Nanti kalau tidak konfirmasi, kita akan lanjutkan untuk spinning untuk peserta yang lain ya. Jadi hanya ada sebentar kesempatan. Oke, Silvani udah siap ya? Oke, siap. Putar aja langsung. Oke. Selamat kepada Pak Arif Lukman. Arif Lukman, selamat Pak. Mohon dikonfirmasi kehadirannya. Kita lihat di chat box ya, Pak Arif Lukman. Apakah sudah konfirmasi? Ini kita mau hitung atau gimana, Sil? Boleh nih panggilan kedua nih untuk Bapak Arif Lukman. Pak Arif Lukman. Aku belum lihat ada Pak Arif Lukman hadir ya di dalam chat box. Mungkin bisa diinfo juga nominal-nominal pemenang door prize-nya dapat berapa? Oh iya, aku tadi belum info ya kok ya. Oke, untuk pemenang door prize kali ini, pemenangnya akan mendapatkan 500.000 yang akan kita kirimkan via OVO ataupun GoPay. Jadi kita mohon untuk dikonfirmasi ya Bapak Ibu, soalnya saya. Oh, Pak Indra udah bilang gugur katanya. Gugur. Ayo Bapak Arif Lukman, kita panggil untuk yang terakhir kali. Pak Arif Lukman, mohon konfirmasi kehadirannya. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, Bapak Arif Lukman, sorry. Kita putar lagi ya. Oke, siap. Kita putar lagi ya. Untuk Bapak Yunawan Kristiono. Hadir. Hadir ya Pak ya. Hadir, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat 500.000 hari ini ya Pak ya. Oke, mohon Pak untuk dikonfirmasi kembali Pak untuk nomor teleponnya sama pilihannya OVO atau GoPay. Oke, siap. Untuk pemenang kedua ada bisa kita spinning? Silvani? Ya, silakan di spin untuk pemenang kedua. Oke. Aduh, dikit banget nih. Bapak atau Ibu Rijal Restu Fauji.
Mohon hadir ya, Pak Rizal ya. Oke, siap Silvani. Kalau kayak gitu, 2 pemenang door prize-nya sudah selesai ya. Aku kembalikan kembali ke Silvani. Jadi masing-masing dapat 500.000 atau gimana nih, Bu? Masing-masing dapat 500.000. Jadi Pak Yunawan dan Pak Rizal ya tadi ya, masing-masing akan Iya, dapat betul. 500.000, nanti akan dikirim ke pilihan OVO atau GoPay. Pak Yunawan udah ketik nih OVO dia nanti. Oke, nanti kita kirim ke OVO ya Pak. Tinggal Pak Rizal ya. Tinggal Silvani. Pak Rizal, iya. Ya. Oke. Oh, Pak Rizal juga udah konfirmasi. Kebetulan tadi ada Pak Denny bukan ya? Dari yang pertama belum konfirmasi ya, Ya, Pak Denny ya? Denny Rizky belum konfirmasi untuk pemenang kuis yang pertama. Ya. Kalau kuis masih kami tunggu konfirmasinya, tidak masalah. Tapi kalau untuk door prize kita harus proses cepat. Oke, thank you Silvani. Oke, terima kasih dan selamat kepada tadi para pemenang. Sekarang kita udah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para peserta webinar kali ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Semoga webinar kali ini bisa membawa banyak manfaat dan juga update baru terkait solusi jaringan. Nanti untuk segala pertanyaan, kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan atau mau menjadwalkan untuk diskusi lebih lanjut, bisa langsung kontak tim dari MII untuk nanti kita jadwalkan diskusi kita ketemu langsung. Oke, kalau begitu, saya juga terima kasih untuk Pak Daniel, Ibu Kat, Pak Rudiono, Ibu Rachel juga sekali dari tim MII. Saya persilahkan untuk live room untuk para peserta. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.